selama ini kopi Amsterdam kita buat, kita sajikan adalah menu-menu yang kita benar-benar suka. Jadi kayak mungkin apa ya, kayak mangga. Dulu kita pernah ada menu mangga sejuk. Mangga sejuk itu kita keluarkan karena memang benar-benar suka dengan menu itu. Terus ketika supplier salah satu bahan bakunya nggak bisa supply itu lagi, itu akhirnya kita stop. Kita bukan semata-mata karena mesti menjual mangga sejuk, kita bisa mengurangi kualitas. Jadi sejak awal memang kualitas yang diutamakan. Kalau memang pas kita eksperimen setelah mangga sejuk itu supply bahan bakunya nggak ada, kita dapat dari bahan baku dari supplier berbeda, kita cobain rasanya nggak pas ya kita nggak launching, daripada kita menjual produk yang kita nggak suka, sama aja bohong. Jadi semua menu yang kita jual adalah menu yang kita suka. Nah akhirnya kita coba, kita nggak bisa replikasi menu mangga sejuk yang kita tahun yang lalu punya. Akhirnya kita ada satu menu yang mangga juga, stylenya beda, tapi enak. Akhirnya kita keluarkan konsep mangga meleleh karena rasanya hampir kayak jus mangga, es krim mangga meleleh. Nah akhirnya kita dengan es krim mangga meleleh itu kita jadikan nama mangga meleleh karena memang sisi rasanya itu berbeda, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, tapi dua-duanya sama-sama enak. Itu sih yang kita perkenalkan. Kayak coffee shop mungkin, trennya mungkin sekarang apa ya, frappe misalnya, semua pada ngejualin frappe. Nah kalau selama kita memang formula buat frappenya nggak ketemu ya kita nggak jual karena semata-mata pasti jualan frappe, karena semua menu yang kita jual di Amsterdam adalah menu yang kita suka. Dia nggak overpower, dia nggak manis banget, dia ya sesuai dengan selera sih. Dari situ kebentuk loyal customer. Itu mungkin yang terjadi. Dan kita juga cukup sering mencoba kopi dari kompetitor lain. Kita juga belajar kompetitor lain itu bukan sebagai lawan tapi sebagai teman. Kita sesama teman-teman di industri kopi itu sama-sama teman. Kita bukan kompetitor. Kita sama-sama pengen sama-sama bisa maju, sama-sama bisa sukses, sama-sama bisa membuat industri ini semakin maju. Itu sih. Buat yang baru join, thank you banget. Menurut pandanganku, penting mana idealis atau realis untuk yang baru buka kedai? Nah ini satu pertanyaan yang menarik, yang mana ini adalah dua sisi koin yang berbeda, yang balance-nya mesti kita jaga. Itu yang penting banget. Sajikan menu idealis secara realis ya. Memang kedengaran klise, cuma itu jawabannya sih. Daripada kita ngomong, aku sebenarnya kok suka kopi yang super light terus, yang acidity tinggi, cuma sayangnya marketnya nggak suka dengan kopi yang saya suka, akhirnya aku jualan kopi yang very dark roast yang rasanya pahit aja. Daripada gitu kan mendingan kita perkenalkan gimana caranya customer kita bisa apresiasi rasa yang kita sukain, dengan cara cerita, dengan cara buat konten, dengan cara apapun itu. Sekarang cukup menarik, sosial media ngebantu banget perkembangan kita di Amsterdam. Kita khususnya melalui Instagram. Cuma kedepannya bukan cuma Instagram aja, tapi kedepannya pasti bakal ada sosial media lain. Cuma yang perlu teman-teman ingat adalah database pelanggan yang teman-teman follower yang ada di Instagram itu adalah aset milik Instagram, bukan aset milik kita. Jadi kalau suatu saat kita pindah ke sosial media yang lain, belum tentu follower kita ikut pindah. Itu yang perlu diingat sama teman-teman. Gimana caranya bisa manage itu? Itu sebenarnya salah satu PR kita untuk 2022 ini. Itu sih. Apalagi nih? Kenapa kopi Amsterdam awan sudah? Apalagi, ini lagi ada antrian kopi di Amsterdam. Terus ada Pak Ulum, Gus Ulum, ya, teman-teman juga.
Apalagi nih, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada kita, oh ini modal menuntut supaya idealis. Nah sebenarnya ya 2000 sejak 2000 berapa ya, 2007-an kayaknya sih, kadang intuisi kita memberitahu apa itu yang benar untuk kita. Jadi kadang kita melakukan sesuatu yang hati ini kayak melawan gitu, kurang, aduh kayak enggak deh, kayak bukan. Perlu diingat ya bedanya ego sama hati, suara hati. Jadi kadang dia tuh ngasih tahu, dia tuh kayak ngasih indikator, weh kayaknya kamu mesti make your coffee better, misalnya gitu ya. Ya udah, cari cara supaya bisa make your coffee better. Tapi bisa juga kadang ada ego yang, kalau ego itu dia lebih kayak, ya jelas kopimu nggak enak karena kamu pakai kopi jelek. Terus begitu kita ganti kopinya enak, kita coba kopinya nggak, kok rasanya biasa aja. Tapi enggak, ini karena bahan bakunya enak, otomatis kopinya enak. Nah itu ego yang masuk di sana. Itu yang perlu diingat sih. Jadi kadang kita butuh dengerin intuisi, kita butuh mempertajam intuisi, karena intuisi itu bisa bawa kita ke jalan yang lebih powerful. Intuisi itu lumayan krusial. Kita cukup banyak intuisi yang Amsterdam bisa seperti sekarang karena intuisi, guys. Paling gampang gitu ya. Pelajaran untuk proses untuk bisa mengapresiasi intuisi itu juga cukup panjang. Jatuh bangun kita kadang karena ego kita milih. Kita tuh dulu di Amsterdam pernah di uang kas kita tuh pernah dibawa kabur oleh salesman kita dengan jumlah yang cukup banyak yang bisa membuat Amsterdam kehabisan uang kas waktu itu kita pernah karena ego. Uang kas Amsterdam di bank itu pernah sisa 15.000, itu karena ego. Jadi itu yang perlu diingat sih teman-teman. Intuisi, kalau intuisi memang ngomong ini adalah kita mesti follow dengan idealisme, ya do what your heart tells you. Banyak yang dengan idealisme jadi sukses. Kita di Amsterdam kita juga idealismenya cukup jauh. Coba kita tahu cara membawa idealisme itu sih. So far happy, hati saya happy, intuisinya happy. Jadi ya ini yang membawa kita sejauh ini sih. Itu sih